adalah percakapan yang tidak terpuji, bukan atas nama rakyat. Usulan untuk memekarkan Jawa Barat itu hal yang sangat klasik sekali. Sebenarnya itu bukan kehendak rakyat, tetapi itu adalah kehendak para politisi yang ingin berkuasa. Ya, dibawa-bawalah nama rakyat ingin mekar. Tetapi bukan itu. Yang paling mengerikan dan menjadi sebuah obrolan yang tidak terpuji dan bukan demokratis, yaitu di ujung obrolan, di mana Kang Ono menyatakan, kalau nanti jadi 5 provinsi, KDM jadi gubernur mana? Sambil ketawa-ketawa. Ini adalah sebuah celotehan nih yang sinis, dan ini yakin melemahkan salah satu. Tetapi justru dengan ada celotehan ini, KDM lebih didukung oleh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sanro Channel. Mudah-mudahan sahabat Kang Obing yang nonton video ini ada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah dan halal. Amin ya robbal alamin. Oke, mendengar percakapan Kang Ono yang sengaja saya tidak menyertakan dengan suaranya. Nih, ini adalah sebuah usulan yang sangat klasik. Di Provinsi Jawa Barat ini menginginkan menjadi 5 wilayah administratif. Sekarang terus mengemuka ketika Kang Ono mengungkap. Permasalahannya sekarang, ini untuk pemerataan pembangunan atau bukan, atau hanya kehausan ingin memimpin, atau ini hanya emosi karena ingin memimpin di Provinsi Jawa Barat ini. Kalau menyatakan tentang kedekatan layanan publik, sebenarnya layanan publik itu tidak mesti dengan mengubah provinsi. Tetapi dengan layanan yang maksimal itu akan lebih dekat. Dan efisiensi birokrasi, sebenarnya birokrasi yang sekarang lagi dibangun oleh KDM benar-benar efisien. Tapi benarkah itu semua untuk rakyat? Ini jadi sebuah pertanyaan yang besar. Apakah dengan membagi Provinsi Jawa Barat itu benar-benar untuk rakyat? Ya, belum tentu. Justru nanti saya mengiranya ini hanya ingin mendapatkan kekuasaan saja. Bagi saya, pemekaran ini justru berisiko. Berisikonya apa? Pertama, akan melahirkan raja-raja kecil di daerah. Jangankan sudah dikumpulkan seperti itu atau dijadikan gubernur-gubernur kecil, gubernur yang kemarin saja kan sudah kebuka apa saja. Dan sekarang pun banyak terjadi di mana-mana dana hibah itu ternyata disalahgunakan. Yang keduanya, membuka ruang korupsi. Ini ruang korupsi yang lebih luas. Jadi kalau kemarin hanya 1-2, mungkin sekarang akan lebih banyak kalau ini dibagi-bagi. Dan tentunya ini akan menguras APBD untuk kepentingan politik lokal. Jadi sampai saat ini dengan adanya pemekaran ini belum ada yang berkembang dengan baik. Selanjutnya, setiap pemekaran ini punya arti. Yang pertama, lahirnya jabatan baru.
gubernur baru, wakil gubernur baru, anggota DPRD baru, birokrat baru. Wah, ini kan banyak hal yang nanti harus diperbarui. Bayangkan saja nanti jadi 5, wah, uang pasti habis untuk itu. Nah, kalau sekarang banyak gubernur, bukan berarti akan sejahtera, belum tentu. Justru nanti banyak dipakai untuk ngebangun, gitu ya. Kenapa? Karena kan anggarannya anggaran baru, gitu ya. Kantor yang mewahnya juga baru. Mobil-mobilnya baru. Mobil kepala dinasnya nanti mobil kepala dinasnya baru juga. Perjalanan dinasnya baru juga. Wah, ini semuanya membuat segala sesuatunya mengeluarkan uang banyak. Selanjutnya, perebutan pengaruh dan kuasa di daerah itu, di wilayah tersebut. Nah, ini belum tentu bisa 1-2 tahun atau 5 tahun akan menjadi wah, atau 10 tahun akan jadi wah. Tidak mungkin. Ini memerlukan waktu yang cukup panjang kalau iya. Sebenarnya ini adalah sebuah kekecewaan. Kecewa kalah, kecewa ingin kuasa tidak bisa. Saya kira gitu. Nah, selanjutnya siapa sih yang paling diuntungkan? Makanya ini diungkap atau sengaja gitu ya, sengaja disampaikan. Siapa yang diuntungkan di sini? Bukan petani, bukan. Petani tidak akan mendapatkan untung dari situ. Bukan juga guru honorer. Bukan juga pedagang kecil. Tapi yang diuntungkan adalah elit-elit politik lokal yang haus akan kekuasaan. Nanti di wilayah-wilayah itu kan jadi ketua DPD partai politik baru gitu. Wah, yang penguasa wah, pokoknya semuanya serba baru. Jika tidak diawasi dengan ketat, ini akan berbahaya gitu ya. Pemekaran hanya jadi ladang, ya, ladang yang subur praktek korupsi yang dibungkus jargon pembangunan. Tadi ya saya katakan, para petani, para honorer atau pekerja lain itu justru tidak paham dengan itu, gitu. Nah, yang diuntungkan diperkirakan dugaan saya itu partai politik. Selanjutnya, jangan seret-seret seseorang nama. Ya, di percakapan ujung Kang Ono bilang, jadi nanti KDM jadi gubernur mana? Ya, gubernur apa? Pembagiannya juga kapan? Bisa iya, bisa tidak gitu. Jadi, yang paling membuat tidak nyaman adalah ketika isu pemekaran mulai diseret-seret ke arah pribadi, misalkan menyatakan sinis, Kang Deddy Mulyadi atau KDM jadi gubernur mana nanti. Nah, ini kan pernyataan yang sinis terhadap seseorang, terhadap ke orang lain gitu. Nah, pernyataan semacam itu bukan hanya melemahkan diskusi. Sekali lagi, bukan hanya melemahkan diskusi, tapi juga menodai semangat demokrasi. Karena kalau seperti itu, dengan ungkapan seperti itu berarti bukan semangat demokrasi. Jika pemekaran harus dibarengi dengan pencitraan atau penjegalan figur, ya, figur-figur tertentu, maka tujuannya jelas. Itu bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi manuver kekuasaan. KDM di sini tentunya adalah seorang tokoh yang sekarang disenangi oleh rakyat Jawa Barat. Di mana dia berada, di situ masyarakat berkumpul. Tidak seharusnya
jadi alat spekulasi atau sandra dalam narasi pemekaran ini. Kalau rakyat percaya pada kinerja seseorang, misalkan KDM, dia bisa memimpin dari dia bisa memimpin provinsi ini dari manapun dia berada. Bahkan tanpa harus menciptakan provinsi baru. Saya yakin itu pasti bisa. Di ujung, saya nyatakan bahwa tolak pemekaran yang tidak jelas arah dan tujuannya. Jawa Barat ini tidak butuh 5 provinsi. Yang dibutuhkan Jawa Barat adalah tata kelola yang adil, pengawasan anggaran yang ketat, lalu keberpihakan nyata pada masyarakat bawah. Pemekaran yang dibangun di atas spekulasi kekuasaan hanya akan menciptakan raja-raja kecil, raja-raja di daerah, bukan pemimpin yang melayani, dan rakyat sekali lagi hanya jadi penonton. Pemekaran Jawa Barat ini bukan solusi, hanya melahirkan raja-raja baru. Rencana pemekaran Provinsi Jawa Barat menjadi 5 wilayah administratif tentunya nantinya akan menyakiti hati rakyat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi sahabat Kang Obing. Salam sukses dari Kang Obing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.